Halo di sana, perkenalkan nama saya Alfred Nobel Tamunan dari Informatika R002 dengan NIM F1E325059. Kali ini saya ada tugas pengenalan pemrograman yaitu input output. Dia itu sebuah pembelajaran mengenai input dan output. Jadi dalam pembelajaran itu implementasi kami terapkan ialah penerapannya ialah sebuah pembuatan file. Jadi kita coba input. Jadi kita membuat sebuah file yang berisi data. Nah seperti itu. Oke, pertama masuk yang sudah saya bikin. Kali ini saya akan mulai menjelaskan dari bagian sini. Sesuai dengan tugas saya di instruksi untuk menjelaskan. Sini ada implementasi. Oke. Videonya saya percepat, sebenarnya video agak lambat. Sudah. Oke, itu ada with open, itu sebenarnya sebuah fungsi untuk membuka file mahasiswa.txt yang berisi file write. Kita menuliskan sebuah novel Dodi Pisang dan juga siapa yang cerita itu yang tiga itu dimasukkan dalam bentuk txt. Sebenarnya jika fungsi ini dijalankan, dia akan langsung langsung membuat sebuah file gitu. Tapi dalam implementasi yang saya ambil dari LMS ini, dia langsung menghapus bentuk file itu. Jadi dia cuma nge-print out isinya saja seperti itu, yang menampilkan di situ. Nah, di sini seperti yang kita lihat di sini ada print strip kali 50. Jadi kita minta sebuah itu untuk nge-print 50 kali sebuah strip. Nah, seperti itu. Dan juga kita minta print sebuah membaca file sekaligus untuk metode 1. Nah, di sini juga ada with open lagi. Kita membuka lagi mahasiswa.txt yang berisi novel dan di pisang dan yang lainnya itu. Nah, itu kita pokoknya membuka filenya itu lagi. Buka dan minta akses. Jadi kita ini cuma nge-print isi konten dia tuh. Situ ada konten sama dengan file read ya, membaca file ya. Saya kurang nampak juga code-nya lagi pula. Oke. Dia mau read sebuah file. Jadi dia bakal membaca sebuah file dan kita minta fungsi return ataupun print. Return yang apa yang kita sedang yang ada dalam isi konten atau filenya itu. Jadi kita dalam mode membaca, situ ada juga tertulis mahasiswa.txt.r. Nah, R itu fungsinya dalam mana kita membuka file mahasiswa dalam bentuk read. Nah, lanjut ke bagian kedua, sama saja kita minta membuat sebuah print strip sebanyak 50 kali. Itu berfungsi pada output yang ada terminal seperti kalian lihat, seperti itu ada strip seperti itu. Dan di dalamnya ada juga ya metode 1, metode 2 sesuai dengan apa yang di print bagian kedua seperti itu. Jadi di bagian di bawahnya jelas kita with open dan membuka isi dari mahasiswa.txt. Soalnya mahasiswa.txt itu tetap eksis, tapi dia sudah langsung dilenyapkan dari OS. Jadi dia yang muncul hanya di terminal saja isinya. Karena di terminal ini dia akan membuka atau menampilkan isi dari mahasiswa.txt tersebut. Nah, itu memang seperti itu. Dan di sini sebagai detail seperti redline. Nah, itu redline 1, line 2 dan juga itu berarti isi berbarisnya gitu, atau line strip lah gitu. isi berbaris dari isi mahasiswa txt itu dari pisang kiriwa. Nah, pada metode 2 ini kita membaca baris satu persatu. Jadi dia sebenarnya ya seperti dari code-nya, kita tuh masuk dalam mode read dan membaca line per line ya. Jadi kalau misalkan salah satu dihilangkan salah satu komen dihilangkan, maka dia bakal hilang ya. Sebenarnya saya tidak ada praktek menghilangkan salah satu red line, maka dia
bakal menghilang dari output dari terminalnya, di terminal itu ya, seperti itu. Oke. Nah, window open lagi di bagian 3 ini adalah membaca semua baris, membuat semua baris list. Jadi mahasiswa TXT itu isi konten dia itu dimasukkan dalam bentuk list dia seperti itu, lalu di print out. Jadi ada sebuah perulangan. Dia ini membuat sebuah perulangan for I line to emirate. Jadi dengan kata lain, di bagian situ mahasiswa 1, mahasiswa 2, mahasiswa 3 itu bakalan terus berulang hingga berdasarkan jumlah file yang terisi ya. Itu kan cuma ada 3 file, makanya masih 1, 2, 3 ya. Oke. Jadi kalau kita misalkan tambahkan file lain, maka akan muncul mahasiswa 4. Jadi penambahan filenya atau penambahan mahasiswanya di sini sebenarnya perlu dari atas itu dia edit. Itu bedanya di sini. Kita nggak bisa edit langsung dari dalam, karena proses ini sebenarnya kita contoh kita sudah bikin sebuah file dengan 1 kali jalan seperti itu. Kita nggak bisa overlap lagi gitu, atau menambahkan lagi gitu sebenarnya. Dia tetap pada fungsi, atau misalkan kita udah ada punya file ini kan, yang kita pengen ubah langsung gitu, sebenarnya nggak bisa gitu kalau dalam fungsi implementasi ini. Soalnya dia pas kita jalankan, dia hanya menampilkan 3 itu aja gitu. Jadi kalau kita tambahkan langsung pada teks yang tersedia di bagian apa ini, file nobel ini, dia tetap saja nggak akan menambah gitu. Jadi pas di start lagi programnya, maka isinya bakal kembali ke reset lagi, jadi nggak akan mengaruh gitu, kecuali dihapus langsung dari coding gitu. Oke, seperti tadi iterasi langsung ini berarti ya print langsung lah dia, berarti nggak perlu hal lain, dan dia cuma menambahkan strip perawalan. Nah tuh, jadi saya menghilangkan di bagian delete OS dari sistem operasi. Jadi sebenarnya dia mengimport directory langsung mahasiswa TXT, tapi langsung dihapus gitu. Jadi yang ke print itu cuma dari terminalnya. Jadi nah seperti ini saya langsung bikin mahasiswa TXT kan. Tadi kan saya hapus sebuah fungsi dimana menghapus mahasiswa TXT dari tampilan nobel itu. Nah sekarang dia muncul langsung setelah saya hilangkan program itu. Nah saya coba ubah dan tambahkan variabel lain, dan dia nggak ada efek sama sekali di output terminalnya. Dan intinya seperti itu. Semua itu dipengaruhi oleh manipulasi dari program itu sendiri ya. Jadi nggak ngefek mau ditambah gimana pun. Nah saya coba hilangkan, seharusnya sih berguna ya. Nah sini saya coba copy. Nah line 4 seharusnya juga dia tetap nggak berfungsi, karena di atas itu cuma ada 3 data ya. Jadi sebenarnya kalau saya tambahkan 1 lagi, dia lah. Jadi tadi kan saya edit dari dalam, saya dari mahasiswa TXT saya tambahkan 1 lagi, tapi di dalam program ini yang jelas masuk dalam mahasiswa TXT itu cuma 3 di atas tadi. Jadi yang dianggap ada itu cuma mahasiswa 3 di atas tadi. Walaupun saya tambahkan 5-10 dari mahasiswa TXT, dan saya tambahkan juga redline 4 dan 6 dan 7, itu nggak akan ngaruh, kan berubah datanya. Jadi itu full manipulasi dari implementasi tadi, implementasi membaca menulisnya. Oke. Nah nggak berpengaruh kan, jadi ya isi suara saya sebenarnya. Oke. Ini sebenarnya programnya ya sederhana aja, cuman dia ada 4 metode nih. Ini jalur pembelajaran memang, soalnya ya semua ini penting ya. Oke. Nah ini ya, saya mulai dengan menulis file. Oke, print garis 2 atau sama dengan sebanyak 60 kali, dan memprint juga itu seperti tampilan sebuah papan gitu dia. Oke. Itu with open, kita membuka sebuah atau membuat sebuah output text dalam bentuk write. Itu ada W kan, tentang garis 2 write dengan encoding UTF-8. UTF-8 ini sebuah format bahasa, atau dimana dari bentuk apa dia disimpan ke mesin dalam bentuk byte. Jadi mesin itu bisa mengerti supaya nggak ada error pada saat kita menulis sebuah file, isi filenya kita menulis bahasa lain gitu, dia nggak akan ada error ataupun masalah apapun gitu. Jadi kita perlu UTF-8 ini as file. Jadi kita menulis sebuah file dalam encoding UTF-8 yang berisi Hello Python. File IO sangat berguna, dan juga
Nah itu. Nah sini juga kita langsung ngeprint file output txt berhasil dibuat. Isi file. Oke, sebenarnya saya pengen jelasin juga makanya bentuk isi file di atas itu, karena dia tuh gimana bilangnya, dia tuh termasuk dalam pembukaan file. Jadi ya, dia tuh kita cuma ngeprint isi file, dan di bawah print isi file itu langsung memanggil isi dari output txt. Nah saat itu ya bentuknya seperti kalian tengok dari situ. Python, bahasa berguna, ya semua itu ada. Jadi kalau saya minta delete OS atau direktorinya langsung udah dari sistem operasi, ya file langsung hilang gitu, nggak bakalan kecipta dia, seperti dari fungsi implementasi tadi. Oke. Nah untuk ini saya edit aja, nama contohnya namanya root 1803. Nah aku suka makan, ya dia bakal berubah langsung. Jadi kalau kita ubah langsung di situ, di coding nggak berubah ya dia. Jadi full manipulasi dari coding. Jadi langsung berubah juga di terminalnya. Nggak ngaruh menambahi lagi di situ nilainya. Oke, setelah menulis dan implementasi, saatnya masuk ke dalam modul. Jadi saya bikin programnya ini, program file manager ini, dia dalam bentuk sebuah fungsi. Ada fungsi file manager dia Pak, namanya Pak. Oke, jadi di fungsi file manager ini Pak, saya buat, sebenarnya bukan saya yang buat ya. Jujur Pak, saya minta bantuan AI, maaf sekali. Tapi saya bisa bikin sendiri kalau saya lebih ingat. Ini import OS ini dengan kata lain kita membuat ini semua dalam bentuk ke dalam direktori sistem operasi gitu. Membuat semuanya gitu. Oke. Di situ ada beberapa file create, file write, dan append atau menambahi. Nah, fungsi-fungsi ini Pak, itu adalah fungsi full dari sebuah file manager. Mungkin bisa lebih kompleks lagi ya kalau memang project khusus ya. Gini ya. Oke, ini ada kita mendefinisikan setiap fungsi. Nah, open file, menambahkan file, kita minta input file name atau txt. Untuk inputnya ini sendiri nanti akan diminta dari main PY, dari program utamanya. Jadi ini intinya daging bisa dikatakan, dan juga main PY itu otot gitu. Atau bisa dibilang main PY itu tenaga, file manager atau modulnya ini adalah tenaganya, main PY ini adalah otaknya gitu. Kita meminta isinya itu seperti itu, minta. Nah itu file name itu bakal dimasukkan nanti setiap pilihan. Nanti misalkan saya minta membuat create sebuah, mungkin pilihan satu contohnya membuat sebuah file, jadi dia programnya bakal minta apa nama filenya gitu. Informasi nama file name itu, jadi nama file tersebut masuk dalam bentuk file name ya. Dan di insert gitu atau dimasukkan ya, atau di input gitu. Nah ini fungsi return atau print out atau ya menghasilkan lah gitu, intinya dia sebuah program nih. Jadi dia perlu return atau print atau menyelesaikan gitu. Kalau dalam fungsi matematika ya itu berarti dia menghasilkan atau menerapkan sebuah hasil ataupun menjalankan sebuah rumusnya. Oke, mungkin saya bisa jelaskan lebih, tapi sebenarnya saya sudah jelaskan video sebelumnya, tapi videonya ngilang ya. Karena saya lupa ngisi suara, jadi saya isi suaranya lagi. Oke. Dan ini di main PY ya. Jadi dari file manager di PY saya mengimport create file, write files, append atau menambahkan file, membaca file, mengedit file, menghapus file dan segala macamnya. Nah ini saya bikin sebuah menu. Jadi saya membuat sebuah fungsi file manager. Sebenarnya ya itu penting juga sih. Nah, jadi saya buat fungsi file manager yang berisi ya itu seperti print semua itu supaya ditampilkan secara langsung fungsinya. Jadi kita bakal ngesaman fungsi pertama kali bakal muncul ketika program main PY dijalankan. Nah seperti itu. Nah dan ini ada desisi ketika kita dan ya
dia akan bakal seterus-terusnya meminta input ya sebenarnya. Tuh, itu while true choice sama dengan input pilih nomor 1 sampai 9. Nah di situ dia saat program dijalankan sistem langsung meminta milih nomor 1 sampai 9. Nah seperti itu intinya. Hasilnya itu ada choice 8 ya, coba rename file. Dan untuk line itu if choice sama dengan 3 input nama file baru. Nah solusi nomor 3 itu tambah teks salah baca ya. Nah itu saya langsung jalankan saya programnya. Sebenarnya ya program simple, masih dalam room masih dalam ruangan implementasi dan lain itu sebenarnya. Jelas ini dia dalam bentuk fungsi. Dan kata lain ada dua bagian terpisah. File manager .py itu sebagai modul dan ini sebagai main atau penjalan atau program utamanya. Jadi setiap fungsi yang ada di file manager itu akan diimport kemari. Oke, tadi agak error sebenarnya karena saya salah pilih nama file baru. Jadi saya bikin file namanya. File itu kasih kosong ya. Jadi sesuai ya, saya nyoba semua fungsi-fungsinya sebenarnya. Sebentar saja. Oke, file itu masih kosong tadi dan saya bisa tambahkan isinya seperti itu. Sebenarnya bisa dibilang ini modify full ya Pak, tapi saya kurang fleksibel. Jadi saya sebenarnya pengen program ini dia kalau saya memanggil isi sebuah file itu dia bakal nampilkan dan saya bisa edit langsung gitu. Mungkin lebih kompleks lagi codingnya ataupun saya perlu memahami hal lain lagi agar bisa langsung kayak gitu. Dia langsung menampilkan isi dari file tersebut dan langsung kita bisa edit secara live gitu. Langsung enter dan tersimpan langsung ke situ. Seperti itu. Ini ya, beberapa cara untuk halo dunia saya tambahkan seperti biasa hello world. Setiap segala permulaan hello world. Nah, ini fungsi 2 tadi apa lagi. Nah ini saya ubah isinya kayaknya. Ya saya ubah isinya itu termasuk modify ya Bang. Mungkin sini juga bisa modify per baris. Mungkin di bagian akhir nanti saya tampilkan modify per baris. Saya membuat 1 baris dan saya modify bagian bawah dan atas secara bebas menggunakan ini. Jadi program ini dia bakal minta baris 1, baris 2 yang bakal diedit gitu. Aduh gangguan ya. Saya bingung. Jujur aja Pak, ini videonya dibikin dadakan dan juga sudah lewat waktunya sebenarnya, tapi sudah ada kesalahan tadi. Sebenarnya sudah siap dari jam 11, cuma saja suaranya hilang. Oke, ini masih 1 baris, saya hanya curious ataupun penasaran aja. Sebenarnya dia setelah melewati beberapa jarak dia akan pindah ke bawah atau tidak ya, sepertinya enggak, atau mungkin tetap udah masuk dalam fungsi OS itu import. Nah, dia akan berubah isi darinya di itu. Kalau nama file tadi aku suka makan ayam, bisa 3 contoh ya. Tadi saya bikin 3 contoh, langsung bikin nama file. Ini juga bisa di rename Pak. Nama file lama dari jadi hacu. Isi tetap sama dan gak ada yang berubah. Dari hacu, baris yang dihapus itu baris 1. Seperti itu Pak. Dia minta input baris. Kalau dia misalkan kita input huruf 1 gitu, menurut 1 mungkin dia error ataupun dikatakan tidak ditemukan. Kalau saya tambahkan seperti integer dan lainnya atau secara bebas, fungsi lain itu adalah
Ini files lain. Nggak belajar sih, cuma lupa namanya pak. Agak lupa. Oke. Nah ini ada seluruh isi dokumen itu maksudnya. Jadi kita mau bahas seluruh isinya secara langsung. Sebenarnya kurangan poin ya menurut saya. Nah lagi programnya nggak pure buatan saya juga. Nah dibantu AI ya. Cuman ya mungkin yang banyak kurang ya. Mungkin maaf kalau sempurna setelah videonya pak. Lagi pula ada kesalahan juga saya pas pembuatannya. Nah itu bentuknya pak. Jadi baris 1 langsung dirubah dan baris 2 nggak kayak dia sama sekali dan nggak hilang deh pak. Mungkin videonya sampai sini aja pak. Makasih pak, dan sekali saya minta maaf mungkin karena telat saya edit lagi. Makasih.